Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Zahra dengan NPM 2430401007. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai acceptance testing, yaitu salah satu tahap pengujian perangkat lunak yang dibahas pada mata kuliah verifikasi validasi perangkat lunak. Acceptance testing menjadi tahap penting karena berada di akhir proses pengujian sebelum sistem benar-benar digunakan oleh pengguna. Oleh karena itu, pengujian ini sangat menentukan apakah sistem siap dirilis atau belum. Pengertian testing. Testing adalah proses pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Testing tidak hanya bertujuan untuk mencari kesalahan atau bug, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem dapat digunakan dengan baik, stabil, dan sesuai dengan tujuan awal pengembangannya. Tanpa testing, sistem yang terlibat sudah selesai bisa saja gagal saat digunakan oleh pengguna. Selanjutnya yaitu tahapan testing. Tahapan testing ada 6 jenis. Di dalam pengembangan perangkat lunak, testing dilakukan secara bertahap, mulai dari unit testing, integration testing, system testing, smoke testing, acceptance testing, hingga maintenance testing. Tahapan awal lebih berfokus pada aspek teknis seperti fungsi kode dan integrasi sistem, sedangkan acceptance testing yang saya bahas di video kali ini berada pada tahap akhir yang berfokus pada apakah sistem sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan bisnis. Selanjutnya, pengertian acceptance testing. Apa itu acceptance testing? Acceptance testing adalah tahap pengujian yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kebutuhan bisnis, kebutuhan pengguna, dan acceptance kriteria yang telah ditentukan. Sebelum sistem resmi dirilis atau diserahkan kepada pengguna, pada tahap ini sistem dinilai dari sudut pandang pengguna, bukan dari sudut pandang developer. Yang selanjutnya itu fokus acceptance testing. Jika dibandingkan dengan smoke testing, fokusnya sangat berbeda. Smoke testing berfokus pada stabilitas sistem, yaitu memastikan sistem dapat dijalankan tanpa error besar, sedangkan acceptance testing berfokus pada kesiapan bisnis dan kepuasan pengguna. Artinya, meskipun sistem sudah berjalan, belum tentu sistem tersebut nyaman dan sesuai untuk digunakan oleh user. Lalu, kapan acceptance testing dilakukan? Acceptance testing dilakukan setelah sistem testing yang selesai dan ketika sistem sudah stabil secara teknis atau setelah smoke testing. Pengujian ini dilakukan sebelum sistem dideploy ke production dan sebelum serah terima sistem ke pengguna. Tahap ini bisa disebut sebagai gerbang terakhir sebelum sistem benar-benar digunakan. Selanjutnya,
Posisi acceptance testing. Secara posisi, acceptance testing dilakukan setelah seluruh pengujian teknis selesai dan sebelum sistem digunakan secara resmi. Pada tahap ini, fokusnya bukan lagi memperbaiki kode, tapi memastikan bahwa sistem sudah layak digunakan sesuai kebutuhan bisnis dan pengguna. Kemudian tujuan acceptance testing. Acceptance testing bertujuan untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan bisnis dan pengguna, memvalidasi skenario penggunaan di dunia nyata, mengurangi resiko penolakan sistem oleh pengguna, serta menjadi dasar pengambilan keputusan go atau no-go sebelum sistem dirilis. Keputusan go berarti sistem siap dirilis, sedangkan no-go berarti sistem masih perlu perbaikan. Selanjutnya, siapa yang melakukan acceptance testing? Acceptance testing biasanya dilakukan oleh end user, product owner, product stakeholder, atau klien. Mereka adalah pihak yang benar-benar menggunakan tim QA biasanya hanya berperan sebagai fasilitator, misalnya membantu menyiapkan skenario uji dan mencatat hasil pengujian. Seperti itu. Lalu jenis acceptance testing. Jenisnya itu ada 4. Yang pertama, acceptance testing. User acceptance testing UAT. Lalu business acceptance testing atau BAT. Lalu contact acceptance testing dan regulatory acceptance testing. Pembagian ini dilakukan agar pengujian dapat disesuaikan dengan tujuan dan konteks sistem yang diuji. Kemudian user dan business acceptance testing atau UAT dan BAT. User acceptance testing berfokus pada alur kerja dan kemudahan pengguna sistem oleh pengguna, sedangkan business acceptance testing berfokus pada kebutuhan sistem dengan aturan dan proses bisnis. Dengan adanya dua jenis sistem diuji baik dari sisi pengguna maupun sisi bisnis. Selanjutnya, acceptance kriteria. Acceptance kriteria merupakan syarat atau kondisi yang harus dipenuhi agar suatu fitur dapat diterima. Acceptance kriteria menjadi acuan utama dalam acceptance testing karena tanpa kriteria yang jelas, pengujian akan sulit dievaluasi dan cenderung subjektif. Lalu ada ciri acceptance kriteria yang baik itu seperti apa sih? Acceptance kriteria yang baik itu harus 1. Jelas, terukur, dapat diuji, dan disepakati sejak awal. Dengan kriteria yang jelas, semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai
kapan suatu fitur harus dinyatakan diterima. Selanjutnya, format acceptance test case. Acceptance test case biasanya ditulis dalam format sederhana yang berisi skenario, langkah pengujian, hasil yang diharapkan, dan status. Format ini memudahkan pengguna dari stakeholder dalam memahami proses pengujian tanpa harus memahami aspek teknis sistem. Contohnya seperti ini. Ya, skenario login, pengguna memasukkan data login yang valid, hasil yang diharapkan, lalu statusnya apa? Statusnya pas. Seperti itu. Selanjutnya, benefits dan limitation. Acceptance testing memiliki beberapa manfaat seperti mengurangi resiko kegagalan saat rilis dan meningkatkan kepuasan pengguna karena sistem telah diuji sesuai kebutuhan mereka. Namun, acceptance testing juga memiliki keterbatasan, yaitu tidak dapat mendeteksi bug teknis yang mendalam dan hasil pengujian bisa bersifat subjektif tergantung sudut pandang pengguna. Selanjutnya di sini saya akan sedikit membahas mengenai studi kasus sistem pengelolaan iOS yang pernah saya buat. Sebagai studi kasus digunakan sistem pengelolaan iOS. Sistem ini digunakan oleh pihak manajemen untuk memantau dan mengelola data sampah elektronik melalui sebuah dashboard. Karena sistem ini digunakan langsung oleh manajemen, maka acceptance testing sangat relevan untuk memastikan sistem sesuai kebutuhan mereka atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya, masih dalam studi kasus yang sama, yaitu aktor utama dalam sistem ini adalah pihak manajemen. Kebutuhan pengguna meliputi melihat jumlah iOS, kategori sampah, laporan pengelolaan, dan lain-lainnya. Dalam acceptance testing, kemudahan ini digunakan untuk menjadi dasar acceptance kriteria menilai apakah sistem sudah dapat diterima atau tidak. Acceptance testing. Pada tahap acceptance testing, pengujian dilakukan dengan mengecek apakah dashboard menampilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan manajemen, mudah dipahami, dan dapat digunakan tanpa kebingungan. Jika kebutuhan pengguna terpenuhi, maka sistem dapat dinyatakan siap digunakan dari sisi pengguna dan bisnis. Sebagai kesimpulannya, acceptance testing merupakan tahap pengujian yang berfokus pada kebutuhan pengguna dan kesiapan bisnis. Pengujian ini dilakukan setelah pengujian teknis selesai dan menjadi dasar untuk menentukan apakah sistem siap dirilis atau masih memerlukan perbaikan sebelum digunakan. Terima kasih
atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.